Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil laporan observasi UMKM kami yang disusun oleh kelompok Q yang beranggotakan yaitu teman saya yaitu Izatul Silmi dengan NIM 22059019 dan dengan saya sendiri yang bernama Lastri 22059221. Di sini kami akan memaparkan hasil observasi kami. Saya sebagai moderator dan teman saya sebagai pembaca makalah. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Latar belakang dari UMKM tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga. UMKM sangat mempengaruhi perekonomian nasional karena dapat menyerap jumlah pengangguran yang sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang berlomba-lomba membuka usaha sendiri atau berwirausaha. Hal ini bisa berdampak positif bagi masyarakat, terutama yang belum memiliki pekerjaan. Dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Alasan mengambil usaha ini yaitu kami kelompok Q melakukan observasi di dua tempat UMKM yang berbeda, yaitu usaha keripik balado mahkota asli dan berkat yakin collection bisnis baju. Bisnis kuliner merupakan dua dari sekian beberapa bisnis yang digandrungi oleh banyak orang. Oleh sebab itu, penulis memilih dua bisnis ini, yaitu kedua bisnis ini tergolong banyak yang menjalankan. Alasannya, karena bisnis baju dan bisnis kuliner merupakan bisnis yang mengakomodisir kebutuhan pokok sehingga bisnis tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila suatu bisnis dibutuhkan oleh masyarakat, maka bisnis tersebut sangatlah menjanjikan dan long sustainable. Kesimpulan yang kami ambil dari observasi ini yaitu keripik balado mahkota asli. Keripik balado mahkota asli merupakan makanan khas Minang, Sumatera Barat yang biasanya sering dijadikan oleh-oleh oleh wisatawan yang berkunjung. Keripik balado ini sendiri memiliki konsumen yang cukup banyak. Pelaku usaha keripik balado telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada para konsumennya yang berupa label pada kemasan produk. Selain itu, produk ini telah melalui pemeriksaan BPOM dan terverifikasi halal. Usaha keripik balado didirikan pada tahun 1993 oleh Dr. Haji Elvi Desnika yang beralokasi di Jalan Profesor Hamka nomor 122 di Tabing, Padang, dan pabrik produksinya beralamat di Jalan Hidayah nomor 21 Dadok Tunggul Hitam, di mana produknya diproduksi di pabrik sendiri. Pemilik usaha telah melakukan pendaftaran usaha dalam bentuk surat izin usaha pribadi atau SUP dan tidak melakukan kontrak dengan pihak lain. Selanjutnya, materinya ataupun pembahasan akan dibacakan oleh Izatul Silmi. Berkat Yakin Collection. Berkat Yakin Collection merupakan usaha di bidang tekstil yang menjual berbagai macam pakaian dari kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bisnis di bidang fashion saat ini sangat banyak diminati oleh anak-anak muda, sehingga dapat memberikan keuntungan besar dan menjanjikan. Usaha ini berdiri pada tahun 2021 bulan Desember oleh Tasya. Toko ini berlokasi di Jalan Tunggul Hitam, di mana lokasi usaha dan pabriknya dalam satu tempat. Berkat Yakin Collection sudah melakukan pendaftaran dalam bentuk surat izin usaha pribadi atau SIUP. Pendaftaran dilakukan di kantor tentara. Kontrak dibuat sebelum usaha didirikan dan dilakukan oleh pemilik. Perbandingan usaha. Untuk usaha keripik balado mahkota asli, pemilik usaha telah mendaftarkan usahanya secara lengkap pada lembaga pemerintah, seperti pemberian label pada produk. Sementara pada usaha Berkat Yakin Collection, pelaku usaha belum memberikan label terhadap pakaian mereka, akibat terkendala dalam beberapa hal, yaitu
keterbatasan waktu, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pencantuman label pada suatu produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan besar yang kami ambil dari observasi kedua usaha ini adalah kepatuhan hukum yang baik berdasarkan observasi pakaian dan keripik ini telah menunjukkan tingkat yang baik terhadap peraturan dan ketentuan hukum dalam menjalankan bisnis mereka. Pentingnya pemahaman hukum, yaitu adanya pemahaman yang baik terhadap aspek hukum bisnis, menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan usaha dan melindungi kepentingan perusahaan. Perlunya pembaharuan informasi, pembaharuan terkait peraturan-peraturan terkini perlu dijadikan bagian integral dari operasional UMKM ini guna memastikan bahwa setiap perubahan dalam hukum bisnis dapat diakomodasi secara efektif. Adapun saran dari kedua usaha yang kami jalankan ini ataupun yang sedang kami cari tahu, yaitu yang pertama konsultasi dengan ahli hukum. Sebaiknya hukum ini secara rutin berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa semua praktik bisnis mereka tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, pembaharuan dokumen hukum. Pastikan bahwa dokumen-dokumen bisnis seperti kontrak dan perjanjian selalu diperbaharui sesuai dengan peraturan terkini untuk melindungi kepentingan bisnis. Yang ketiga, pelatihan pegawai. Memberikan pelatihan reguler kepada staf terkait aspek hukum bisnis guna memastikan pemahaman dan kepatuhan yang optimal. Yang keempat, mengikuti perkembangan hukum, tetap up to date dengan perkembangan hukum yang berlaku dalam industri dan bisnis mereka agar dapat mengambil langkah-langkah proaktif. Yang kelima, audit internal hukum, melakukan audit internal secara berkala untuk menilai dan memastikan kesesuaian dengan peraturan hukum, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum. Sekian dapat kami paparkan. Saya, Lastri, dan teman saya yang bernama Izatul Silmi mengucapkan terima kasih.